yang bernarasi pembohongan publik kalau menurut Abah ya. Assalamualaikum guys, maraknya pagar laut di mana-mana ini ya, termasuk di wilayah Subang dan Bekasi yang kemarin sempat diulas oleh Bapak Aing KDM, dan akhirnya KDM berdialog dengan Kepala BPN Subang, dan disitulah didapatkan informasi mengenai bagaimana alur sehingga terjadinya laut di Subang itu disertifikatkan. Namun si Abah Batman ini menyebut bahwa apa yang diterangkan oleh Kepala BPN kepada Bapak Aing adalah sebuah kebohongan publik ya guys. Bagaimana sih pernyataannya? Mari kita simak dulu. 2021 itu di area itu abrasi nggak? Jadi kami punya peta Pak, dari tahun 1942 itu zaman Belanda menerbitkan peta. Dulu Patimban itu garis pantainya itu rata seperti ini, rata. Tapi berdasarkan time series peta itu ada sedimentasi sehingga muncul tanah timbul kalau di peta. Oh, jadi bukan abrasi ya? Kalau ini adalah tanah timbul. Tanah timbul, gitu loh. Tanah timbul. Jadi yang tahun 1942 itu masih garis pantainya lurus. Tahun berganti tahun ini jadi seperti kepala burung. Mungkin gambarnya bisa ditampilkan. Nah, kemudian pada tahun 2001 ditetapkan oleh Bapak Bupati, barangkali ini mohon izin yang surat saya kami laporkan ke salah satunya ke Bapak Gubernur. Ya, saya kan belum terima, kan belum lantik. Pada saat itu ditetapkan oleh Bapak Bupati sebagai tanah timbul. Bapak Bupati Subang. Siapa? Subang. Tahun berapa? Tahun 2021. Oh, jadi Ya. ini ditetapkan sebagai tanah timbul, kepentingannya itu mau diredis. Betul sekali. Diredisnya kemudian diberikan pada siapa? Masyarakat Patimban. Oleh masyarakat Patimbannya dijual lagi nggak? Oh tidak. Tidak. Jadi tanahnya sudah jadi tanah timbul. Tanah timbul. Ketika tanah timbul, kemudian dibuat SK Bupati bahwa itu adalah tanah timbul. Kemudian menjadi objek reforma agraria. Kemudian diredis. Bahasa kampung saya begitu, diredis. Padahal redis itu singkatan dari redistribusi. Negara memberikan itu kepada masyarakat. Kemudian berubah lagi jadi laut. Perairan. Artinya ya, berubah jadi laut lagi karena ada abrasi. Ada abrasi, dugaannya. Jadi timbul dulu, kemudian ada abrasi lagi, habis lagi. Nah itu guys, cuplikan obrolan antara Kang Deddy dengan Kepala BPN Subang ya. Akhirnya si Abah Batman ini mengomentari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh BPN Subang itu, dan dianggap itu adalah pembohongan publik karena memang nyatanya tidak seperti itu. Itu menurut si Abah Batman. Bagaimana ini komentar Abah Batman? Mari kita simak secara lengkap. Mengucapkan bahwa tanah tersebut 2021 2022 habis atau musnah karena abrasi. Ya. Tapi Abah memaklumi karena kepala BPN itu orang baru. Yang kurang ajar itu pembisiknya. Padahal pembisiknya ini juga bersama-sama cross check ke lapangan, monep bersama-sama. Dan lucu pada saat monep itu. Pada saat itu Bupati pada saat Haji Ruhimat ya, Bupatinya Haji Ruhimat, Kapolresnya Bu Sumarni, dari Kodim, dari Kanwil, dari BPN, dari kecamatan, ya dari beberapa dinas instansi terkait, ya turun ke lapangan monep. Pada saat ditanya orang BPN, ayo pandu, kan gitu, pandu, dia nggak tahu titik lokasinya di mana, ya, Gitu, Bang. nggak tahu titik lokasinya di mana, sampai dia tersesat di tengah laut. Kontaklah Abah, sama Abah dijemput, dipandu sampai ke lokasi, ya. Artinya memang BPN tidak melakukan pengukuran di titik lokasi itu. Saya yakin itu. Kenapa? Karena keterangan dari petugas ukurnya, dia tidak mau mengukur karena tahu objeknya laut. Ya, objeknya laut itu keterangan petugas ukur loh. Dia nggak mau untuk melakukan pengukuran karena tahu. Dan perlu diketahui, ya Kepala BPN Subang yang sekarang, jangan bikin menyampaikan informasi sesat lah, informasi yang bohong, menyesatkan, ya. 2018 pernah diajukan oleh seseorang, diterima oleh BPN, ya, dan dicek oleh BPN, ditolak oleh BPN 2018 loh. Kenapa ditolaknya? Karena objeknya laut. 2018 loh, ya, objeknya laut, plus ada AJB, karena itu tanah negara mutlak, hibah untuk masyarakat, ada AJB kan nggak boleh, maka ditolak pada saat zamannya Pak Irawan, kepala BPN-nya. 2019 tiba-tiba muncul alat berat beko, ya, di lokasi tersebut di Cirewang, ya, diketahui oleh nelayan Cirewang yang secara turun temurun mereka menggunakan area tersebut sebagai area tangkap nelayan. Diusir lah kan gitu, si beko itu diusir oleh nelayan, ya. Dan ada informasi bahwa ada beberapa nelayan yang dikasih duit supaya itu mulus jalannya beko untuk
kegiatan apa informasinya seperti apa ya, apa bikin tanggul atau apalah, ya ujung-ujungnya pasti reklamasi lah, karena Abah punya data bahwa itu sudah diplotting oleh perusahaan yang akan membuat dermaga. Nah, gitu ya. Apalagi Berarti kesimpulannya Kakan BPN Subang yang sekarang tidak mengetahui ya Bah lokasinya. tidak akan pernah mengetahui, ya, tidak akan pernah mengetahui karena memang belum turun ke lapangan. Yang sudah turun ke lapangan saja Bupati, Kepala Kakan zamannya Pak Andi turun bersama-sama dengan Kapolres dan Kepala BPN. Ketika ditanya ini apa, kan gitu, ini apa, dia tidak mau menyebutkan laut, tapi menyebutkannya teluk. Lah, teluk itu apa? Teluk itu laut yang menjorok ke dalam, namanya teluk. Dan dia juga colok langsung ke dalamannya. Oh ya, dalam juga, kan gitu. Dan Bupati Subang melalui tim PPL-nya di pemerintah daerah Kabupaten Subang menyatakan merasa tertipu oleh paparan BPN Subang. Kenapa? Karena mereka pada saat paparan menetapkan bahwa itu sebagai lahan torak, dia menyebutkan itu adalah daratan. Padahal faktanya ketika turun Monep, laut. Itu pernyataan mereka bahwa mereka merasa tertipu dengan paparan BPN. Gitu. Apalagi tuh? Berarti peta yang disebutkan oleh Kakan BPN yang baru itu gimana itu Bah? Yang peta Belanda yang tahun 1945 itu. 42. Ya, 1942 itu. Jangan jauh-jauh ke 42, itu terbitnya sertifikat laut itu tahun berapa? Tahun 2021. 2018 diajukan masih objek laut. 2019 dilakukan ada beko. Ini kan kayak by the sign gitu loh. Ada sesuatu di sana. 2018 mengajukan ditolak. Nah, tiba-tiba 2019 turunlah beko untuk ada yang menyebutkan itu adalah penanggulan atau membuat tanggul, ada yang menyebutkan reklamasi, tapi diusir oleh nelayan karena itu ada tangkap nelayan, nggak jadi tuh. Tiba-tiba 2021-nya terbitlah, terbit. Dan perlu diketahui sebelum 500 bidang terbit, ya lautnya 460 hektar atau 307 bidang, ada 3 bidang yang sudah terbit dulu, dan itu laut. Prediksi diduga 3 bidang itu sebagai pancingan. Aman kan 3 bidang? Ya, merasa aman 3 bidang, 500 bidang diterbitkan. Jadi, ya kita akan tanggapi serius ini pernyataan Kepala BPN, ATR BPR, ya, karena di situ ada satu pejabat yang masih menjabat pada saat penerbitan itu, ya, saudara Hengki Sipayung, dia mengetahui, ya, termasuk juga dia istilahnya oleh ajudan bupati pada saat itu agak marah-marah karena dia tidak mengetahui titik lokasinya. Tiba-tiba dia menyebutkan tahu titik lokasinya, kan lucu, ya. Dan ini tidak main-main. Kita akan bawa ke ranah hukum karena ini sudah menyesatkan, karena ini sudah menyebarkan informasi bohong, ya, menyesatkan publik ini, ya. Kita tidak menyalahkan Kang Deddy Mulyadi, ya, Kang Deddy Mulyadi, enggak, kita tidak menyalahkan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi hanya menerima informasi sepihak saja. Ya, memang mestinya Kang Deddy Mulyadi juga datang ke saya, cari informasi ke saya sebagai pelapornya. Itu supaya berimbang. Ya, gitu. Gitu aja lah. Ya, Bah. Terima kasih, Bah. Oke.